Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Karis Sudebi Hanif, biasa dipanggil Bapak Hanif, dosen pengampu mata kuliah teori bahasa dan otomata. Ini di pertemuan pertama kali ini kita akan membahas tentang konsep matematika dan kontrak kuliah ya. Apa sih itu deskripsi mata kuliah teori bahasa dan otomata? Teori bahasa dan otomata merupakan bagian dari teori komputasi pada ilmu komputer. Beberapa teori komputasi datang dari bahasa dan rekayasa sistem, terutama yang berbasiskan matematika. Dalam hal ini penekanannya adalah pada pemecahan masalah. Melalui contoh-contoh ilustrasi masalah dapat dikenali latar belakangnya dari suatu konsep dan hubungannya dengan definisi dan teorema yang ada. Nah, ini ada capaian pembelajarannya. Jadi di pertemuan pertama kali ini capaiannya itu adalah memahami dan menjelaskan konsep matematika yang berkaitan dengan fungsi, relasi, graf, dan teknik pembuktian. Nah, untuk pertemuan kedua sampai 14 ini capaian pembelajarannya, nanti bisa dibaca ya. Nanti akan Bapak upload di YouTube, jadi bisa dibaca semuanya oleh mahasiswa. Oke. Nah, untuk kontrak kuliahnya yaitu ada UTS, itu bobotnya nilainya ada 25%. Untuk UAS itu bobotnya itu 25%, tugas 30%, kuis 10%, dan keaktifan 10%. Untuk referensinya itu ada 3 buku. Boleh pilih salah satu, enggak apa-apa. Ada 2 dari luar negeri tapi sudah diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia. Yang satu dari Indonesia itu teori bahasa dan otomata edisi kedua yang diterbitkan oleh Graha Ilmu ya. Nah, selanjutnya itu ada materi kali ini kita akan membahas tentang set atau himpunan. Terus ada fungsi, relasi, graf, dan teknik pembuktian. Nah, jadi teknik informatika itu juga harus ada matematika ya, karena dasarnya itu matematika. Apa semuanya ada himpunan, ada fungsi begitu. Nanti ada matematika. Nah, selanjutnya contoh sini set atau himpunan adalah kumpulan elemen-elemen yang unik. Kriteria himpunan atau set itu elemen yang sama tidak dapat di sebuah set lebih dari sekali. Jadi hanya sekali saja ya. Set tidak memperhatikan urutan elemen. Nah, cara mempresentasikan sebuah set, yang pertama itu ada kurung kurawalnya ya. Nah, seperti ini, kurung kurawal x1 sampai xn. Contoh himpunan ini, himpunan di kurung kurawal 1 2 3 4 dan Samarinda Bontang Balikpapan. X di mana Y? X harus memenuhi kriteria Y. Jadi kalau ada putih lurus ini dibacanya di mana ya, himpunan X di mana Y. X harus memenuhi kriteria Y, yaitu kriteria yang harus dipenuhi ya. Himpunan X di mana X adalah nama-nama buah yang berwarna hijau. Himpunannya apa aja? Contohnya mangga, semangka, kates, dan lain-lain ya. Terus ada nih himpunan X di mana X adalah integer dan X lebih dari 1. Himpunannya apa aja? 2, 3, 4. Nah, misalnya ada pertanyaan mungkin, himpunan kosong gimana Pak kalau nggak ada himpunannya? Nah, ada simbolnya tersendiri ya. Bisa ditulis dengan kurung kurawal seperti ini, atau simbol himpunan kosong itu 0 dicoret garis miring ya. Ini namanya simbol himpunan kosong. Oke, ada pertanyaan? Oke, selanjutnya itu ada operasi set. Operasi set itu ada membership, ada equality, subset, proper subset, union atau gabungan, intersection atau irisan, atau ada difference. Oke. Untuk membership itu X elemen lah, ini gambar E ini itu namanya elemen ya, elemen. X elemen A jika X berada di set A. Kalau E dicoret itu namanya dibacanya bukan elemen ya.
bukan elemen A jika X tidak berada di set A. Simbol membership elemen dan non-membership elemen. Contoh nih, contohnya ya, pakai diagram. 4 elemen dari himpunan 456, betul. 5 elemen dari himpunan 4 dan 5, betul. Sedangkan 6 elemen bukan elemen dari 4 dan 5 ya, tidak ya. Nah, jadi gambarnya seperti ini jadinya. Terus untuk equality atau sama A sama equality B jika A dan B mempunyai elemen yang sama. Jika tidak maka A tidak non equality B. Oke. Contohnya kalau tidak equality, A dan B ada yang tidak sama ya, 4. Nih, yang di A ada 4, di B tidak ada 4. Jadi tidak equality. Contoh yang 2, C sama D sama semua ya, walaupun tidak berurutan. Jadi tidak harus berurutan ya, 1 2 3 2 3 1. Itu boleh. Ini kata sama semua setnya atau himpunannya, maka C equality dari D. Nah, selanjutnya itu ada subset. Untuk subset itu gambarnya seperti ini ya. Nah, A subset B jika setiap elemen A berada di B. Nah, kalau ada namanya juga proper subset namanya. Proper subset itu sama tapi nggak ada tulisan di bawahnya ya. Ini namanya proper subset. A proper subset B jika A subset dari B dan A dan B tidak sama. Oke. Misal 4 dan 5 subset dari himpunan B, himpunan A subset dari himpunan B. Ya, yang ini bawah juga sama ya. Maka himpunan 4 dan 5 proper subset dari 4, 5 dan 6. Oke. Ini maka 4 dan 5 subset dari himpunan 4 dan 5, betul ya. Nah, contohnya seperti ini. Nah, selanjutnya itu ada union atau gabungan. Simbolnya itu U, seperti U ya, U. Nah, ini namanya union. Oke. A union B merupakan gabungan semua elemen di A dan semua elemen di B tanpa adanya perulangan elemen yang sama. Jadi untuk gabungan misalnya himpunan A itu apa saja, himpunan B itu apa saja, ditulis semua, tapi tidak boleh gabung, nggak boleh ditulis 2 kali. Kayak misalnya ada yang sama 1 dan 1 itu cukup ditulis 1 kali saja ya. Kayak 1 1 itu sama, itu cukup ditulis 1 kali saja, dan 3 3 itu ada yang sama juga, cukup ditulis 1 kali saja. Jadi A gabungan B itu apa aja himpunannya ya, gabungan dari A dan B 1 2 3 5 7. Nah, kalau kita pakai diagram yang diarsir mana? Nah, ini yang diarsir. Nah, semuanya ya yang di lingkaran ini diarsir. Ini himpunan dari A union dari B. Setelah union itu ada namanya irisan. Irisan itu kebalikannya dari gabungan. Nah, simbolnya seperti ini. A irisan dari B merupakan elemen-elemen yang sama berada di A dan B. Jadi himpunan dari A dan himpunan dari B yang sama yang mana? Lah itu namanya irisan. Kita contohkan. Ini yang A yang sama yang B yang kembar yang mana? Yang 1 dan 3. Nah, berarti A irisan dan B anggotanya apa saja? Ya 1 dan 3. Oke. Selanjutnya itu ada difference. Difference simbolnya itu kayak dikurangi ya. Simbolnya seperti itu. Nah, cinta A difference B adalah elemen di A yang tidak memiliki oleh di B. Ya. Terus B jadi dia sama A different B, B different A itu nanti himpunan anggotanya berbeda ya. Nah, kita contohkan aja langsung nih. Misal
A himpunan different dari B. Misalnya A itu anggotanya 1 2 3, yang B 1 3 5 7. Berarti yang enggak ada di B apa saja? Cuma 2 ya. Jadi A different B itu 2. Nah, sekarang kalau kita balik B different A. Nah, anggota himpunan dari B itu 1 3 5 7. Sedangkan yang A itu 1 2 3. Nah, yang tidak termasuk apa aja? Ya 5 dan 7 ya. Oke. Paham? Nah, ini kalau misalnya kita pakai diagram Venn. Ini yang diarsir adalah anggotanya ya. Anggotanya cukup yang ini. Nah, ini kalau B dan A yang ini. Oke. Relasi atau hubungan dari himpunan A ke B adalah pemasangan anggota-anggota A dengan anggota-anggota B. Relasi dalam matematika misalnya lebih dari, kurang dari, setengah dari, dan faktor dari, dan sebagainya. Contohnya, jika diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2, 3. Jika himpunan A ke himpunan B dinyatakan relasi kurang dari, ini pakai diagram ya. Pakai diagram misal A kurang dari B. Jadi diagramnya seperti ini. 1 kurang dari 2, 1 kurang dari 3, maka 2. Ada panahnya ya. 2 kurang dari 3 ya. 3 di sini ada kurang dari, tidak ada, berarti panahnya seperti ini ya diagramnya. Diagram di sini namanya diagram panah. Oke. Arah relasinya ditunjukkan dengan anak panah dan nama relasinya adalah kurang dari. Jadi seperti ini ya. Nah, selanjutnya itu menyatakan relasi. Relasi antara dua himpunan dapat dinyatakan dengan 3 cara. Yaitu tadi sudah contoh 1 yaitu ada diagram panah. Lalu yang kedua ada diagram Cartesius. Yang ketiga itu ada himpunan pasangan berurutan ya. Nah, kita contohkan aja langsung. Nah, ini contoh diagram panah. Contohnya, jika Anto suka sepak bola, Andi suka voli dan bulu tangkis, serta Budi dan Badri suka basket dan sepak bola. Buatkanlah diagram panah keadaan tersebut apabila A adalah himpunan anak dan B adalah himpunan olahraga. Maka diagramnya seperti ini, berarti kan dia suka akan apa. Nah, misalnya Anto tadi kan suka akan sepak bola, ya kita bikin panas, Anto bikin panah ke sepak bola. Kalau Andi kan suka voli sama bulu tangkis, nah panahnya berarti ada 2, ke voli dan bulu tangkis. Sudah, kalau Budi ada apa? Budi itu suka basket dan sepak bola. Sedangkan Badri suka basket dan sepak bola juga. Jadi anak panahnya seperti ini ya. Selanjutnya ada diagram panah juga. Nah, ini diketahui P 1, 2, 3, 4 dan Q 2, 4, 6, 8. Gambarlah diagram panah yang menyatakan relasi dari P dan Q dengan hubungan setengah dari. Nah, kalau setengah dari misalnya kita ada himpunan P itu anggotanya 1, 2, 3, 4, sedangkan Q anggotanya 2, 4, 6, 8. Nah, sekarang kita cari yang setengah dari. 1 setengah dari berapa? 2. Betul ya? 1 setengah dari 4 enggak kan? Cuman berarti cuma 2. Jawabannya seperti ini. 2 setengah dari 4, 3 setengah dari 6, 4 setengah dari 8. Nah, seperti enggak mungkin kan. Kalau kebalik gimana Pak? Ya enggak boleh kan, hanya P setengah dari Q, bukan Q setengah dari P ya, enggak boleh ya. Misalnya panahnya dari Q ke P, ya itu enggak boleh, harus dari P ke Q. Oke. Nah, ini selanjutnya itu ada diagram Cartesius. Langsung kita contohkan saja. Misalnya diketahui A, himpunan A itu ada 1, 2, 3, 4 dan 5, dan B itu 1, 2, 3 sampai dengan 10. Gambarlah diagram Cartesius yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan 1 lebihnya dari
dan B akar kuadrat dari. Berarti misal 1 lebihnya dari, ada enggak di B? Tidak ada kan? Berarti tidak ada titiknya ya. Terus misalnya kalau 2 1 lebihnya dari 1, jadi titiknya di sini. 3 1 lebihnya dari 2. 4 1 lebihnya dari 3. 5 1 lebihnya dari 4. Jadi seperti kalau misalnya 1 lebihnya pakai diagram kartesius, sedangkan yang B itu akar kuadrat dari, misal A 1 akar kuadrat dari 1, 2 akar kuadrat dari 4, 3 akar kuadrat dari 9. Loh, yang 4 akar kuadrat dari itu tidak ada Pak. Lah karena di himpunan B 4 akar kuadrat dari berapa? 16. Lah di himpunan B ada 16 enggak? Kan tidak ada. Jadi tidak dimasukkan ya yang 4 dan 5, tidak ada ketemu di sini karena di himpunan B itu cuman himpunannya sampai angka 10 saja, tidak sampai 16 atau bahkan 25 ya. Jadi di sini yang anggotanya itu cuman 1, 2 dan 3 saja di himpunan A yang ada di himpunan B. Oke, selanjutnya ada himpunan pasangan berurutan. Himpunan A 1, 2, 3 sampai 25 dan B 1, 2, 3 sampai 10. Tentukan himpunan pasangan berurutan yang menyatakan relasi A ke B dengan hubungan kuadrat dari. Ayo. Nah, ini contohnya, langsung jawab ya. 1 lebih kuadrat dari 1 ya. Kuadrat dari 4 kuadrat dari 2. Benar kan? Ada kan di sini 4 di himpunan A, 4 kuadrat dari 2. 16 kuadrat dari 4. 25 kuadrat dari 5. Loh Pak, kok selanjutnya enggak ada Pak? Ya karena anggota A cuma sampai 25, sedangkan di B yang 6 kan 36, enggak ada himpunan di A. Jadi cuman sampai 25 saja. Sedangkan kalau yang lanjutkan ke yang B ya, 2 kali dari, berarti 2, kita lanjutkan yang B ya, 2 kali dari. Nah, 2 kali dari ya seperti ini, 2 kali dari 1, 4 2 kali dari 2, 6 2 kali 3, 8 2 kali 4, 10 2 kali 5, dan seterusnya sampai 20 2 kali 10 ya. Sedangkan yang C itu 1 kurang dari, sedangkan yang C itu kita 1 kurang dari 2, 2 kurang dari 3, dan sampai 9 kurang dari 10. Tidak harus himpunannya itu sama ya, yang penting ini tidak boleh sama ya. Selanjutnya itu ada fungsi. Fungsi adalah suatu aturan yang memasangkan tiap anggota X pada suatu himpunan atau daerah asal atau domain dengan tepat sebuah nilai Y dari himpunan kedua daerah kawan atau kodomain. Himpunan nilai yang diperoleh disebut daerah hasil atau rank. Nah, selanjutnya ada fungsi. Contohnya perhatikan di gambar ini. Nah, dari diagram ini 0, 2, 4, 6 itu namanya daerah asal atau daerah domain. Sedangkan yang B ini semuanya 1, 2, 3, 4, 5 itu namanya daerah kawan atau kodomain. Nah, yang hasilnya itu 1, 2, dan 5 ini namanya daerah hasil atau ranks ya. Nah, kita lanjutkan. Notasi fungsi itu atau pemetaan dapat dinotasikan dengan huruf kecil, yaitu F, G, H, dan sebagainya. Misal F dimana X, Y dibaca F memetakan X ke Y ya, X memetakan ke Y. Misalnya maka Y sama dengan Fx dibaca dengan F dari X. Digunakan untuk menunjukkan bahwa Y adalah fungsi dari X. Suatu fungsi juga dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu dengan
diagram panah, diagram kartesius, dan himpunan pasangan berurutan. Selanjutnya itu ada graf. Graf merupakan representasi suatu permasalahan menggunakan sekumpulan lingkaran, simpul atau not yang dimungkinkan untuk terhubung dengan sekumpulan garis. Kita contohkan ya langsung ya. Misalnya yang angka ini 6, 4, 5, 1, 2, 3 itu namanya simpul. Sedangkan sekumpulan garis atau sisi atau edge itu yang menghubungkan ini garisnya ini, antara 6 dan 4. 6 dan 4 ini sisi yang menghubungkan adalah namanya sisi. Ini pun sama, ada A, B, C, D, E, F, G itu yang menghubungkan antara titik dengan titik itu namanya sisi. Itu kapankah graf digunakan? Untuk graf digunakan yaitu pakai apa? Contohnya Google Maps itu pakai graf ya. Kita menggunakan peta juga pakai graf juga bisa, peta. Nah, pakai Gojek pun sekarang pakai graf ya, karena terhubung dengan Maps. Nah, ini contoh-contohnya dalam keseharian penggunaan dari graf. Nah, selanjutnya itu ada definisi graf. Graf digunakan untuk mempresentasikan objek-objek diskrit dan hubungan antara objek-objek tersebut. Penulisan graf itu G sama dengan V E, memiliki makna bahwa graf G terdiri dari V itu himpunan tidak kosong dari simpul-simpul, sedangkan contohnya ada V1, V2 sampai Vn, sedangkan E itu himpunan sisinya atau edge yang menghubungkan sepasang simpul, biasanya pakai simbol E1, E2 sampai En ya. Kita contohkan langsung, misalnya tadi V nya itu yang 1, 2, 3, 4. Nah, yang E nya itu yang seperti ini, yang menghubungkan antara 1 sampai 2 yaitu E1 gitu. Nah, contoh graf itu ada G1, ini gambar G1 ya. G1 yang ini. Adalah graf dengan V-nya itu 1, 2, 3, 4. E-nya itu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 2, 4 dan 3, 4. Untuk G2, gambar G2 itu yang ini. G2 adalah graf juga. Yang G2 itu adalah graf dengan V itu 1, 2, 3, 4. E-nya itu ada E1, E2, E3, E4 sampai E7. Dengan lebih rincinya itu 1, 2, 1, 3-nya ada 2, 3, 4-nya ada 2, ada 2, 3 dan 2, 4. Dikasih simbol E1, E2, E3, E4, E5 sampai E7. Nah, selanjutnya itu ada G3, adalah graf dengan V itu masih sama 1, 2, 3, 4. Dengan E itu 1, 2, 1, 3, 2, 3, 1, 3-nya ada 2 tadi ya, 2, 4, 3, 4 nya juga ada 2, 3, 4 nya ada 2, lalu 3, 3. Kok ada 3, 3? Karena di sini ada E8 ya. Kenapa ada 3, 3? Karena di sini ada simpul yang gelang, namanya simpul gelang. Dia akan muter di sini terus ya. Ada graf yang selalu muter di sini, namanya gelang biasanya. Nah, selanjutnya dalam graf juga ada sisi ganda, artinya simpul 1 dan 2 terhubung dari lebih satu. Contohnya yang apa? Yang E3 dan E4. Contoh G2-nya itu simpul 1 dan 3 terhubung 2 kali ya. Kita lanjutkan. Nah, G1 graf sederhana, G2 graf ganda, dan G3 graf semu. Pada G2 sisi E3 1,3 dan sisi E4 1,3 dinamakan sisi ganda ya. Jadi yang E3 ini namanya sisi ganda, E6 dan E7 juga sisi ganda ya. Karena kedua sisinya menghubungkan simpul yang sama yaitu 1, 3 dan 3, 4 ya. Sedangkan yang G3 ini namanya loop atau gelang. Kenapa disebut seperti itu? Karena berawal dan berakhir di simpul yang sama. Ini kan 3 berawal dari 3 kembali ke 3. Jadi
dia dinamakan loop atau gelang. Oke, atau namanya ini graf semu. Ada jenis-jenis graf itu berdasarkan ada tidaknya gelang atau sisi ganda pada suatu graf. Maka graf digolongkan menjadi dua jenis. Itu ada graf sederhana atau simple graph. Graf yang tidak mengandung gelang maupun sisi ganda dinamakan graf ya. Contohnya yang G1. Nah, kalau graf tak sederhana atau unsimple graph, graf yang mengandung sisi ganda atau gelang dinamakan graf tak sederhana. G2 dan G3 pada gambar sebelumnya adalah contoh graf tak sederhana. Nah, ini jenis-jenis graf juga ada. Itu ada dua, graf tak berarah dan graf berarah. Graf tak berarah itu graf yang sisinya tidak mempunyai orientasi arah disebut graf tak berarah. Contohnya yang tadi G1, G2, G3 itu tidak ada arahnya kan, cuman seperti ini saja. Itu namanya graf tak berarah. Nah, graf berarah itu graf yang setiap sisinya diberikan orientasi arah disebut sebagai graf berarah. Contoh gambarnya. Nah, ini ada G4, G5. Ini kan ada orientasi arahnya kan ya. Dia arahnya ke 2, ke 3. Dia nggak bisa 3, 2. Itu nggak bisa. Tapi harus 2 ke 3. Oke. Yang G5 pun itu juga sama. Dia cuma bisa 3 ke 2. Kalau ini tadi kan 2, yang G4 2 ke 3. Dia 3 ke 2. Ini pun 2 ke 1, tidak bisa 1 ke 2. Nah, jenis-jenis graf itu ada 5 ya, yang tadi kita sudah sebutkan. Itu graf sederhana, graf ganda, graf semu, graf berarah, graf ganda berarah. Nah, ini pasti ada sisinya seperti apa. Kalau apa sisi sederhana itu tak berarah, tidak. Sisi gandanya dibolehkan, tidak. Sisi gelang dibolehkan, tidak. Oke, nanti bisa dibaca ya lebih jelasnya di contoh penerapan graf. Itu udah pada rangkaian listrik. Contohnya pada gambar A dan B ya. Ini misalnya A ke B, B ke C. Ini rangkaian listrik ya. Ini namanya graf juga. Yang B pun sama. Ini namanya graf simple ya. Selanjutnya itu contoh penerapan graf lagi, itu adalah rantai makanan. Kalau di sini ada orang IPA pasti pernah ya. Ini namanya graf berarah biasanya. Misalnya ulat dimakan oleh burung pipit. Nah, burung pipit dimakan oleh elang. Nah, tapi elang makan juga, katak juga dimakan oleh elang. Seperti ini namanya graf berarah ya. Nah, selanjutnya itu contoh penerapan graf. Nah, ini pakai bisa di sini ada yang bisa Java, mungkin pakai Java boleh, atau mau yang lama-lama Turbo Pascal boleh. Nah, contoh pengujiannya atau pakai Python juga boleh. Contoh penerapan grafnya itu jika kita menggunakan program itu codingnya seperti ini ya. Nah, bisa dibaca sendiri. Masuk misalnya ini X kurang dari 0, maka ditulis masukkan tidak boleh negatif. Nah, oke. Contoh penerapan graf yang lain nomor 4, graf alur kerja vending mesin. Nah, misal mesin jajan yang menjual minuman seharga 15.000. Nah, ini keterangannya. A 0 rupiah dimasukkan, B 5 rupiah dimasukkan, 5.000 rupiah dimasukkan, yang C 10.000 dimasukkan, yang D 15.000 dimasukkan. Nah, di sini harus biasanya untuk mesin-mesin yang sederhana itu harus pas ya uangnya, nggak boleh lebih ya. Biasanya kalau lebih tidak dikembalikan soalnya ya. Kalau mesin sederhana penjual vending mesin, grafnya seperti ini. Nah, selanjutnya teknik pembuktian langsung. Itu pembuktian langsung sama pembuktian tidak langsung dibagi menjadi dua, itu kontraposisi dan kontradiksi. Dan ada namanya induksi matematika. Kalau pembuktian langsung adalah metode pembuktian yang menggunakan alur maju mulai dari pendefinisian sampai penghasilan kesimpulan. Nah, selanjutnya pembuktian secara tidak langsung adalah kontraposisi. Kontraposisi itu memanfaatkan salah satu prinsip dalam logika matematika, yaitu pernyataan P akan menghasilkan pernyataan Q itu benar. Maka buktikan saja bila
bukan Q, maka akan menghasilkan bukan P. Sedangkan kontradiksinya jika P dikasih dari Q bernilai benar padahal Q salah, maka ya P salah. Nah, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Materi untuk hari ini cukup sampai di sini. Silakan mengerjakan tugas dan kuis dengan waktu yang ditentukannya. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya.